Perkenalkan, nama saya Kadek Sumanis Cahyani dari kelas 12 Bahasa, nomor peserta ujian 013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat, yaitu alat pengendali pintu air sawah berbasis mikrokontroler Arduino Uno. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang, produk elektronika, strategi pemasaran, kebutuhan bahan baku, proses produksi, analisis SWOT, dan analisa keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang, pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan. Lahan-lahan yang luas dimanfaatkan oleh penduduk desa untuk dijadikan persawahan. Hasil padi sawah dipengaruhi oleh banyak faktor, antaranya iklim yang selalu berubah, ketersediaan air, kesuburan tanah, varietas, sistem pengolahan tanaman, dan perkembangan hama dan penyakit. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman bisa terganggu karena kebutuhan air pada tanaman tidak tercukupi atau keberadaan air yang berlebihan. Dalam penyediaan kebutuhan air untuk tanaman dapat dilakukan dengan sistem irigasi. Pada umumnya, petani mengunjungi lahan pertanian untuk melihat kondisi lahan pada sawah secara periodik dan mengaliri air dengan membuka dan menutup saluran irigasi. Sesuai dengan perspektif petani itu sendiri. Sehingga perlunya suatu sistem yang dapat mengendalikan pendistribusian air secara merata dan cukup pada lahan. Dengan perkembangan teknologi, penulis kembangkan suatu sistem pengendali pintu air sawah secara otomatis. Kelebihan dalam alat ini yaitu dapat memantau kondisi tinggi air serta mengendalikan pintu air dengan bantuan mikrokontroler Arduino Uno. Tujuan dibuatnya produk tersebut yaitu membantu mempermudah teknologi masyarakat, mempermudah para petani untuk mengontrol pengairan sawah, dan yang terakhir meringankan beban para petani. Yang kedua yaitu ada produk elektronika. Dalam PowerPoint sudah tersedia gambarnya. Produk elektronika yang dihasilkan berupa alat pengendali pintu air sawah berbasis Arduino. Yang ketiga, strategi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran, yaitu strategi pemasaran bisa dilakukan melalui sosial media seperti Facebook, karena diperkirakan banyak orang yang sudah menggunakan sosial media seperti menggunakan Facebook. Promosi juga akan dilakukan di media sosial lain, sehingga anak muda atau orang lain yang belum terjangkau dengan media sosial akan mengetahui tentang produk yang dipromosikan. Tidak hanya itu, strategi pemasaran juga akan dilakukan menggunakan media cetak ataupun bisa dengan mengadakan pameran dengan cara mencetak poster dan membagikannya. Selanjutnya, yang keempat, ada kebutuhan bahan baku. Pada PowerPoint, di sini saya sudah menyertakan alat dan bahan. Alat yang akan dibutuhkan yaitu laptop, hardware, Arduino software, IDE software, aplikasi FreeSync software, multimeter, dan solder. Dan ada juga bahan-bahan yang akan digunakan seperti Arduino Uno Atmega 328, SIM 800L, LCD, 12C interface, motor Sevro, converter DC to DC, power supply, kabel jumper, kabel tembaga,
dan resistor 3 kilo, akrilik, dan relay, dan juga pompa air. Yang kelima yaitu ada proses produksi. Di sini saya akan menjelaskan proses produksi pembuatan alat tersebut. Dalam perancangan prototipe sistem buka tutup air otomatis berbasis sensor ultrasonik menggunakan Arduino Uno, terdapat 2 tahap perancangan, yaitu hardware dan software. Pada prototipe pasang sensor ultrasonik yang bekerja melakukan pengambilan jarak secara lurus ke bawah sampai titik terendah air. Kemudian Arduino Uno sebagai processing akan memproses jarak dengan library Arduino menggunakan bahasa pemrograman C. Dari informasi yang didapat, maka sensor ultrasonik akan menentukan jarak, lalu solenoid valve akan membuka dan menutup dengan mendapat masukan pada relay. Pada selanjutnya, pintu air yang berada pada bendungan lain juga akan memproses dari settingan waktu yang ditentukan untuk mengaliri pada area persawahan. Arduino Uno menjadi sebuah unit processing serta mikrokontroler yang dapat melakukan proses pengolahan sekaligus dapat mengendalikan rangkaian elektronik lain untuk melakukan pergerakan prototipe ini. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Yang pertama, pintu dapat membuka dan menutup secara otomatis. Yang kedua, sistem dilengkapi dengan sensor. Yang ketiga, informasi ketinggian air dapat ditampilkan ke LCD. Selanjutnya ada weakness, yaitu bergantung pada aliran arus listrik, dan proses buka tutup pintu akan terkendala jika ada sampah yang menghalangi. Selanjutnya, opportunity. Yang pertama, alat ini bekerja secara otomatis dan dapat dikembangkan menjadi sistem peringatan dini waspada banjir. Yang terakhir ada threats. Yang pertama, komponen alat ini akan rusak jika terendam air dan sensor air yang digunakan tidak akan aktif jika ada benda yang menjadi penghalangnya. Dan yang terakhir di sini ada analisa keuangan. Pembuatan alat pengendali pintu air sawah tidak begitu rumit dan mampu dikerjakan hanya seorang diri tanpa perlu bantuan pekerja lainnya. Pekerja lainnya juga dapat ditambahkan jika ingin memproduksi produk lebih banyak. Perhitungan harga jual dapat dilihat dengan menetapkan asumsi sebagai berikut. Di sini kita akan mencari proses produksi dihitung per bulan. Dalam satu hari sekitarnya dapat membuat 2 produk dan 25 hari produktif. Yang pertama, di sini kita akan mencari biaya bahan baku. Dalam PowerPoint saya sudah menyertakan harga-harga bahan baku. Di sini kita harus mencari harga dari bahan baku tersebut. Selanjutnya ada biaya bahan baku. Di sini kita harus mencari harga dari bahan baku tersebut, kemudian dikali dengan pendapatan produk sehari dan dikali juga dengan pendapatan produk selama 25 hari. Kemudian totalkan sehingga mendapat total biaya bahan baku. Jadi di sini saya mendapat total biaya produksi sebanyak 40.150.000 dan total produksi selama 25 hari dikali 2 sama dengan 50 produk. Setelah itu kita akan mencari harga pokok. Jadi caranya untuk mencari harga pokok produksi yaitu total biaya produksi dibagi dengan total produksi. Total biaya produksi sama dengan 40.150 dibagi 50
Jadi di sini saya mendapatkan harga pokok produksi yaitu 830.000. 803.000. Kemudian saya juga akan mencari presentasi keuntungan. Presentasi keuntungan yang hendak diambil adalah 30%. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari keuntungan, yaitu 30% dikali harga pokok produk. 30% dikali 803.000 sama dengan 249.000. Selanjutnya, saya akan mencari harga jual produk dengan cara harga pokok produk ditambah keuntungan. 803.000 ditambah 249.000 sama dengan jadi harga jual produksinya adalah 1.043.000 dan dibulatkan menjadi 1.045.000. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.